Halo guys, selamat datang di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Fearless. Film ini menceritakan seorang tokoh legenda wushu pada zaman dinasti Qing dan juga merupakan salah satu pendiri dari Federasi Olahraga Jingwu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita yang sedang memperkenalkan wushu dengan tujuan agar wushu masuk ke dalam ajang olimpiade yang akan segera diselenggarakan. Wanita itu bernama Miss Yang. Dalam presentasi tersebut, dia kemudian bercerita tentang pada zaman dahulu di kota Tianjin, diperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Guo Yuanjia yang mengintip ayahnya yang sedang berlatih. Akan tetapi, ternyata ayahnya tidak mengizinkan Yuanjia berlatih wushu karena Yuanjia mempunyai fisik yang tidak cukup kuat. Karena hal itu, sang ayah menyuruh Yuanjia untuk belajar ilmu pengetahuan saja. Namun karena Yuanjia adalah anak yang keras kepala, dia tidak mematuhi perintah ayahnya tersebut dan memanfaatkan waktu belajarnya untuk berlatih wushu. Suatu hari, bersama sahabatnya yang bernama Nong Jingsun, Yuanjia melihat pertarungan ayahnya yang bernama Huo Engdi dari klan Huo dan seorang guru wushu dari klan Zhao yang bernama Zhao Zongqiang untuk menentukan yang terhebat di kota Tianjin. Hal tersebut membuat Yuanjia kecewa dan saat anak Zongqiang yang bernama Zongjian mengolok-ngoloknya lalu menantang Yuanjia berkelahi, Yuanjia pun menerima tantangannya. Namun Yuanjia justru dibuat babak belur oleh Zongjian dan saat itu juga Yuanjia bersumpah untuk tidak akan pernah kalah dalam setiap pertarungan lagi. Setelah itu, Yuanjia mengambil kitab wushu klan Huo tanpa sepengetahuan ayahnya dan dia meminta Jinsun untuk segera menyalin kitab tersebut. Ketika Yuanjia pulang ke rumah dengan wajah yang babak belur, ayahnya ingin menghukum Yuanjia. Untungnya, sang ibu berhasil menyelamatkannya dari hukuman itu. Kemudian sang ibu menemui Yuanjia untuk bertanya mengapa dia sangat ingin berlatih wushu. Ternyata tujuan Yuanjia adalah untuk balas dendam kepada klan Zhao serta agar semua orang takut kepada klan Huo. Lalu sang ibu pun menjawab bahwa tujuan sebenarnya dari berlatih wushu adalah untuk menolong orang yang lemah dan bukan untuk balas dendam. Setelah berlatih dengan salinan kitab itu, akhirnya Yuanjia kembali menantang Zongjian untuk berkelahi dan dia pun berhasil memenangkan perkelahian tersebut. Singkat cerita, Yuanjia telah tumbuh dewasa dan menjadi kepala keluarga klan Huo serta dia juga telah memiliki seorang anak perempuan.
Cerita pun berlanjut pada tahun 1900. Yuan Jia kembali bertemu dengan Zhong Jian dalam sebuah pertarungan. Saat malam harinya, Yuan Jia berkunjung ke sebuah restoran yang dimiliki oleh sahabatnya, Jin Sun. Jin Sun kini telah menjadi seorang pengusaha restoran yang sangat sukses. Ketika Yuan Jia dan Jin Sun sedang makan bersama, tiba-tiba ada dua orang pria yang datang menemui Yuan Jia untuk meminta kepada Yuan Jia agar dijadikan muridnya. Tanpa pikir panjang, Yuan Jia pun langsung menerimanya, dan untuk merayakannya, dia pun menraktir semua orang yang ada di situ. Keesokan harinya, Yuan Jia pun melakukan pertarungannya kembali dan berhasil mengalahkan para guru wushu yang ada di Tianjin. Kembali saat malam harinya, ketika sedang berada di restoran, Jin Sun membuat semua orang ingin menjadi muridnya dan menraktir kembali semua orang. Karena hal itu membuat bond Yuan Jia di restoran Jin Sun semakin menebal. Keesokan harinya, Yuan Jia bertemu dengan seorang guru wushu yang sama dihormatinya dengan Yuan Jia. Guru wushu itu bernama Qin. Lalu mereka pun beradu argumen dan membuat Yuan Jia merasa kesal. Malam harinya, asisten keluarganya yang bernama Lai Fu mengatakan bahwa saat ini keuangan keluarganya sedang mengalami krisis. Tidak lama setelah itu, murid-muridnya menemui Yuan Jia dengan membawa salah satu seorang murid yang telah terluka parah karena telah dihajar oleh guru Qin. Hal tersebut membuat Yuan Jia marah dan mendatangi guru Qin dan menantangnya pada saat guru Qin sedang merayakan ulang tahunnya di restoran Jin Sun. Kemudian Jin Sun datang dan mencegah Yuan Jia, akan tetapi Yuan Jia tidak mendengarkan perkataan Jin Sun. Lalu dia pun memutuskan pertemanannya dengan Yuan Jia. Pada akhirnya Yuan Jia dan guru Qin berduel dengan menggunakan pedang. Meski menerima cukup banyak luka, akhirnya Yuan Jia berhasil mengalahkan guru Qin dengan pukulan mematikannya. Keesokan harinya dia diberitahu oleh Jin Sun bahwa guru Qin telah tewas 2 jam yang lalu.
Ketika Yuan Jia hendak pulang ke rumahnya, dia melihat sang ibu dan anak perempuannya yang telah meninggal karena dibunuh oleh seseorang. Terbalut rasa amarah yang memuncak, Yuan Jia pun langsung pergi ke rumah guru Qin dengan membawa sebuah pedang. Saat hendak pergi dari sana, murid-murid Yuan Jia membawa seorang murid yang kemarin terluka parah karena dihajar guru Qin. Dia mengakui bahwa ternyata penyebab guru Qin menghajarnya karena muridnya tersebut telah menghina istri guru Qin ketika dia sedang mabuk. Hal itu membuat Yuan Jia menyesali perbuatannya dan pergi dari Tianjin tanpa arah dan tujuan. Ketika Yuan Jia melanjutkan perjalanannya, di situ terlihat Yuan Jia sudah sangat kacau. Lalu dia berjalan menyeberangi sungai, kemudian dia pun terjatuh ke dalam sungai tersebut. Tetapi dia diselamatkan oleh warga dari sebuah desa terpencil. Di situ Yuan Jia dirawat oleh seorang wanita buta yang bernama Moon dan seorang nenek. Yuan Jia pun mulai melanjutkan hidupnya di desa tersebut. Tidak terasa, beberapa musim telah dilewatinya. Hingga pada suatu hari, Yuan Jia mendengar berita bahwa salah satu anak dari desa itu telah ditangkap dan dihukum oleh penduduk desa lain karena anak itu telah mencuri kerbau di desa tersebut. Dengan segera, para penduduk desa dan Yuan Jia mendatangi desa itu. Tanpa pikir panjang, Yuan Jia menawarkan dirinya untuk menggantikan hukuman anak itu dengan menerima pukulan dari pemimpin desa tersebut. Dan akhirnya Yuan Jia berhasil bertahan sampai dupa habis terbakar. Lalu mereka pun membiarkan Yuan Jia dan anak tersebut pergi. Setelah hidup bertahun-tahun di desa itu, akhirnya Yuan Jia ingin pulang ke rumah untuk mengunjungi ke makam orang tuanya. Sebelum Yuan Jia hendak pergi, dia memberitahu nama aslinya kepada Moon dan juga mengatakan bahwa dia akan segera kembali lagi. Akhirnya dia pun pergi meninggalkan desa tersebut. Dan saat ini beberapa negara telah menginvasi China. Begitupun kota Tianjin yang saat ini telah dipenuhi oleh orang-orang asing. Sesampainya Yuan Jia di depan rumahnya, dia disambut oleh Lai Fu, asisten keluarganya, dan Yuan Jia pun langsung menuju ke sebuah ruangan, di mana ruangan itu adalah tempat kenangan menyimpan sertifikat kemenangan pertarungan ayahnya dan dia dulu. Setelah itu, dia berziarah ke makam ayah, ibu, dan anaknya. Kemudian Yuan Jia mencoba memperbaiki masa lalunya dengan mendatangi dan meminta maaf kepada keluarga guru Qin.
Bahkan Yuan Jia memberikan kitab wushu klan Huo kepada Zhao Jian. Tidak lama setelah itu tersebar kabar bahwa seorang juara tinju Amerika yang bernama Hercules O'Brien menantang seluruh petarung Cina untuk bertanding dengannya. Karena hal tersebut, Yuan Jia datang menemui Jin Sun untuk meminjam uang. Namun setelah dia melihat tujuan Yuan Jia adalah untuk mempertahankan harga diri China, dia pun lalu mengutus anak buahnya untuk memberikan sejumlah uang kepada Yuan Jia. Kemudian pada tahun 1909, Yuan Jia pergi ke Shanghai untuk bertarung dengan O'Brien. Pada saat di atas arena, Yuan Jia mengatakan kepada pembawa acara bahwa dia menginginkan pertarungan dengan hormat dan sopan. Kabar kemenangan Yuan Jia pun seketika itu menggemparkan kota Shanghai. Setelah itu dia pun mendirikan federasi olahraga Jingwu. Hingga pada suatu hari Jin Sun mengundang Yuan Jia untuk makan malam dengannya. Dan untuk membiayai asosiasi yang didirikan Yuan Jia, Jin Sun pun menjual restoran miliknya yang berada di Tianjin, lalu memberikan uangnya kepada Yuan Jia. Dengan singkat, federasinya berkembang pesat dan memiliki banyak pengikut. Hal itu membuat Dewan Perdagangan Luar Negeri khawatir dan mereka pun berencana untuk menantang Yuan Jia bertanding dengan atlet dari 4 negara. Keesokan harinya, Jin Sun menemui Yuan Jia untuk memberitahu bahwa salah satu lawannya yang berasal dari Jepang yang bernama Ano Tanaka ingin menemui Yuan Jia. Sebenarnya Jin Sun sedikit khawatir dengan tantangan dari Dewan Perdagangan Luar Negeri. Akan tetapi, Yuan Jia mengatakan bahwa dia harus tetap menerimanya untuk kebaikan federasi. Saat sudah bertemu dengan Tanaka, Yuan Jia mulai menjalin hubungan yang baik dengan Tanaka. Cerita pun berlanjut pada tahun 1910. Pertarungan itu pun dilaksanakan. Sebenarnya Tanaka tidak setuju dengan pertarungan tersebut. Namun perwakilan Jepang, Dewan Perdagangan Luar Negeri yang bernama Mita, memaksanya untuk tetap bertarung. Kemudian pertarungan pun dimulai antara Yuan Jia dengan perwakilan 4 negara. Ketika di tengah-tengah pertarungan Yuan Jia dengan Tanaka, Mita menyuruh orang untuk mengganti teh Yuan Jia yang sudah diracuni.
你怎么了？啊，中毒了。是水？啊，去医院。走。比赛还没结束，不想看到仇恨。自强不息。不要打了，那是我的荣幸。Ketika di tengah-tengah pertarungannya, Yuan Jia menahan pukulan mematikannya yang pernah dia gunakan pada Guru Qin. Namun Tanaka mengangkat Yuan Jia sebagai pemenang dalam pertarungan tersebut. Yuan Jia yang sekarat karena racun akhirnya meninggal. Kemudian film pun berakhir. Oke guys, itu tadi alur film Fearless. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita, dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.